Halo, semuanya. Wah, kita pilih kartu ya. Pick a pile, pilih pile gitu. Jadi temanya berjudul Yang Mencintaimu Sangat Dalam. Cie. Jadi kita lihat energi siapa yang mencintaimu sangat dalam. Oke, aku udah siapkan 3 pilihan. Ini pilihan pertama ya. Pilihan pertama ada apel. Pilihan kedua ini ada kayak semangka gitu ya. Nih, yang kedua. Oke. Yang ketiga ini. Yang ketiga strawberry. Kelihatan ya. Ini pile 1. Ini pile 2. Lalu ini pile 3. Oke, silakan dipilih sesuai intuisi, sesuai kata hatimu. Yang butuh waktu buat memilih, silakan di pause videonya. Tapi yang udah ready kita langsung aja. Saran aku boleh nonton setiap isi pilihan, boleh nonton setiap isi pile. Mana tahu energi kamu random ya, ngacak, bisa aja di pilihan yang nggak kamu pilih. Dan ya bisa aja berkaitan, ada hubungannya bagi beberapa orang gitu ya, karena ini energinya random, banyak orang banget, bisa cocok bisa enggak, bisa vice versa. Oke, jadi ambil yang bermanfaat gitu, lebih nyerahin sama yang maha kuasa. Baiklah, kita lihat ya, siapa yang mencintaimu sangat dalam. Silakan pilih pile 1 atau pile 2 atau mau pile 3. Ini dia. Oke. Langsung aja ya. Ini aku simpan dulu. Disimpan. Nah. Baik, kita mulai. Ini pile 1 ya. Pilihan pertama bagi kalian yang milih ini. Nomor 1 ada apel. Baiklah. Ini bentuk apel ya. Aku taruh sini. Kita lihat yang mencintaimu sangat dalam. Aku udah shuffle. Biar cepat. Baiklah. Jadi aku melihat yang mencintaimu sangat dalam. Ini punya strong connection denganmu ya. Kalian kayak punya koneksi kuat gitu. Kalau aku lihat. Kalian punya koneksi spiritual. Spiritual connection ini bisa aja nih twin flame-mu atau ini soulmate ya. Tapi beberapa siklusnya kayak berubah-berubah gitu. Ngerasa toxic, ngerasa entah kayak karmic. Ternyata kayak twin flame jadinya. Apalagi kalau dua-duanya mau berjuang, sebenarnya bisa aja jadi soulmate. Tapi nggak semudah itu. Karena aku ngerasa bisa aja ada hal lain yang harus dipikirkan, ada yang lain atau ya terasa beda kah atau gimana. Aku rasa kayak gitu, beberapa. Ini orangnya cuek ya, cuek orangnya. Atau dia bosenan. Dia kayak orang yang ya slow aja, santai, dia seperti itu. Ada energi orang cuek di sini. Dia merasa semua tuh harus dipertimbangkan, semua tuh harus dipikirkan baik-baik ya. Dia nggak bisa langsung ngegas gitu, tapi dia kayak ngerasa ya, kita perlu lihat ke dalam diri kita masing-masing. Dia tuh tahu bahwasanya dia perlu introspeksi dirinya. Dia ngerasa ya, aku sebenarnya perlu sih koreksi diri aku. Tapi aku mau kamu koreksi diri kamu juga. Nah, dia ngerasa gitu. Karena di sini ada orang yang kayak punya mental victim atau ya sukanya itu jangan disalahin. Ya, tapi maunya nyalahin kamu atau nyalahin keadaan. Ya mungkin dia ngelihat buruknya kamu juga, padahal kamu juga punya kebaikan. Seperti itu.
Dan aku ngelihat orang ini ya, meskipun punya mental victim gitu, akhirnya dia kayak nyadar, kayaknya kamu tuh lebih banyak sisi positifnya. Dia ngerasa dianya yang lebih toxic gitu, dianya yang kayak memberikan racun di koneksi ini. Dia kayak ngerasa aja, ya memang sih akunya yang ribet gitu, akunya yang memang drama, harusnya aku ya sadar diri gitu. Karena aku ngeliat di sini ada energi orang yang punya kesadaran pada akhirnya bahwasanya dia nggak boleh hanya melihat hal buruk yang ada di koneksi ini. Dia sebenarnya nggak boleh hanya melihat keburukan kamu kah. Harusnya nggak menyalahkan orang, harusnya nggak menyalahkan kamu, nggak menyalahkan keadaan. Dia lebih kayak, ya memang akunya sih yang paling negatif, akunya yang paling toksik, ya akunya yang paling banyak salah. Nah, dia ngerasa gitu. Akhirnya dia kayak mikir aja, ya aku benar-benar ngaku, aku paling cocok sama kamu. Di sini kan ada kesadaran dan pengakuan. Setidaknya dia ngaku sama dirinya sendiri, ya aku kayaknya connect-nya sama kamu, cocoknya sama kamu, seperti itu. Dia sadar diri, aku punya chemistry, aku punya koneksi yang kuat hanya sama kamu. Kamu kayaknya yang paling bisa menerima aku apa adanya. Kamu kayaknya yang paling bisa mengerti. Ya, gitu sih. Terus aku ngeliat ini ada orang yang eh dia merasa bersalah sih. Karena hubungan atau koneksi ini atau relasi ini nggak seimbang. Ya, ini sempat nggak seimbang, nggak balance. Ada seseorang yang misalkan ini kamu atau vice versa, ada kalian yang benar-benar kamu benar-benar berkorban, benar-benar banyak hal yang kamu lakukan ke dia, sedangkan dia itu apa yang dia lakukan ke kamu, kan nggak seimbang gitu. Ya mungkin kamu banyak memberi, berkorban atau apa, sedangkan dia ya gitu. Akhirnya dia ngerasa, ya memang akunya aja sih yang membuat koneksi ini nggak seimbang, makanya toxic ya. Jadi dia kayak udah mulai lihat gitu banyak nilai plus dalam dirimu, sedangkan aku nih banyak minusnya. Jadi ya makin sayang gitu sama kamu, mencintai kamu sangat dalam. Dalam banget dia sekarang mencintai kamu ya. Ini ada orang yang sekarang baper, baper parah ya. Dikit-dikit kalau mikirin kamu suka terbawa perasaan, suka melo-melo nggak jelas gitu ya. Kayak kamu dengar nggak sih isi hatiku? Aku tuh susah banget nih lupain kamu. Dia pengen sih bilang kayak gitu. Aku baper banget sekarang sama kamu. Dan ini ada orang yang merindukan kamu ya. Kalau memang kalian udah gak deket lagi, dia rindu, dia ngerasa gak semangat gitu menjalani hari-harinya kalau gak bersama kamu. Bahkan ini ada orang yang ngerasa kurang kasih sayang dari kamu, kurang perhatian, atau kurang apa ya dari kamu. Kayak dia berharap sesuatu dari kamu, tapi ya kalau udah terjadi perpisahan atau udah terjadi nggak komunikasi, ya gimana dia mau dapet hal baik lagi dari kamu. Nah, dia merasa seperti itu. Bahkan di sini ada yang kayak dia merasa kurang motivasi loh kalau misalnya nggak deket kamu. Suka ya bawaannya lemes, letoy gitu. Apalagi nih orangnya kan santai, slow gitu. Saking slownya ya. Ada kamu aja dia harus ini kan, benar-benar ke trigger oleh kamu baru bisa dia semangat. Nah, kalau nggak ada kamu kan parah banget sih. Jadi kayak lemes menjalani hari-harinya. Dia merasa seperti itu. Sekarang dia tuh sensitif banget. Sekarang dia emosional banget. Dia merasa, kok jadi kayak gini ya? Kok sakit banget ya? Sakit banget kalau misalnya kita benar-benar nggak deket. Seperti kehilangan matahari. Karena aku ngelihat di sini ada energi childish ya, energi kekanak-kanakan. Kalau misalnya kalian berkonflik, kalau misalnya kalian nggak bersama, ya hidupnya itu gelap sih, kayak orang yang ya mau gimana melanjutkan hidup. Aku tuh kayak kehilangan bagian dari jiwaku kalau aku nggak sama kamu.
Ini beberapa kalian memang koneksinya ya. Koneksi kalian itu udah ada dari dulu, dari kehidupan sebelumnya, sebelum kehidupan yang sekarang. Ada memang kalian yang terkoneksi itu dari dulu banget, dari zaman leluhur. Jadi leluhur mewariskan koneksi ini ke kalian. Makanya kalian itu kayak belahan jiwa sih. Makanya kalau misalnya nggak dekat, kayak ada yang hilang. Nah, dia ngerasa ya ada yang hilang aja gitu kalau kamu nggak dekat sama aku. Nah, seperti itu. Jadi aku ngelihat ini koneksinya sangat spiritual ya. Kayak udah digariskan gitu, kayak udah takdir kamu berkoneksi sama dia. Koneksi ini kayak udah takdir gitu. Kalian memang harus berkoneksi karena ini bisa membawa awakening ya, membawa kebangkitan spiritual. Mungkin kamu jadi lebih spiritual juga lewat koneksi ini. Dia pun akan menyusul kamu ya, dia akan mengikuti energimu lebih spiritual nantinya. Bisa aja udah terjadi atau nanti. Nah, kalau untuk bersatu atau enggak ya itu tergantung kalian ya sih. Kalau dua-duanya berjuang bisa aja bersatu. Dan ini nih mungkin kamu pun ke trigger ya lewat koneksi sama dia. Kamu jadi tahu mencintai dirimu. Kamu jadi tahu namanya kita punya relasi, koneksi itu harus seimbang. Jangan kamu terus yang berjuang. Gitu, kamu jadi tahu mencintai diri sendiri. Dan dia jadi tahu menghargai kamu. Dia ini udah menghargai kamu banget sih. Kayak orang yang dia udah nggak sepele lagi sama kamu. Mungkin dia ngerasa ya kamu gampang lah, enteng lah, tapi kayak kalau kamu nggak ada ya dia jadi tahu kamu tuh berharga banget. Begitu. Dan kalian kayaknya udah pernah punya waktu berkualitas gitu ya. Mungkin dulu atau sebelumnya atau saat itu kalian udah pernah intens komunikasi. Dan dia pengen banget sih komunikasi lagi atau ketemu ya. Ini ada yang rindu banget sama kamu. Kangen ya, ini ada yang bucin. Kayak budak cinta gitu sama kamu. Dan dia pengen bilang ya. Dia mau katakan mungkin kalau kamu lihat dengan mata atau kamu dengar dengan telinga, ya aku ini kayak orang yang nggak peduli gitu. Mungkin kamu ngerasa aku cuek ya, tapi ya kamu nggak tahu kan, cinta aku dalam banget sama kamu. Gitu, ini pengen banget dia berkata seperti itu kak. Dan ini aku ngerasa ada loh yang memang kayaknya nggak lama lagi dia menuju kamu atau vice versa. Kayak salah satu dari kalian atau mungkin yang bikin kesalahan ini, yang merasa bersalah ini, atau yang udah menyadari kamu tuh bagian dari jiwanya. Atau dia udah nyadari kamu koneksi spiritualnya. Ya, dia akan bergerak gitu ke kamu karena di situ ada kartu very soon ya. Jadi kayak mungkin nggak lama lagi, bisa aja tahun ini kayak ada gitu pertemuan kah atau ada komunikasi ya, setidaknya bicara gitu. Karena di sini ada rasa cinta yang sudah meronta-ronta, rasa rindu yang udah meronta-ronta. Jadi ya pengen banget sih ke kamu gitu. Oke. Aku kasih huruf sama angka ya. Bisa kaitan dia atau kamu. Huruf dan angka. Ini ada huruf I. Ada C. Ada G. Ada D. L. Ada R. Ada M, ada W, S, F, E, ada B, ada K, ada N, T, Y, A, ada Z.
Oke. Nah, angkanya bisa kaitan dia atau kamu ya. Angka 19, ada 9, ada 7, 28, 26, 23, 8, 4, 20, 22, 22 ya. Ada 25, 15, 16, 11, 1, 18, 3, 13, 24, dan 31. Oke, itu dia. Ya, berisik ya. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin beberapa aja yang cocok. Ini bisa vice versa ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Halo. Ini yang milih file 2. Pilihan 2, nomor 2. Ada semangka. Wah. Oke, semangka. Aku taruh di sini ya. Kelihatan nggak? Oke. Baiklah. Kita lihat siapa yang mencintaimu sangat dalam. Baiklah. Nih. Jadi, aku udah shuffle biar cepet ya. Baiklah, kita lihat yang mencintaimu sangat dalam. Ini tuh orangnya misterius mungkin ya. Ada orang yang kayak ini tuh dia sulit ditebak. Dia misterius, dia tertutup. Dia tuh membuat kamu bertanya-tanya, apa sih nih orang? Karena ini ada orang yang manipulatif ya. Manipulasi gitu orangnya. Bisa aja kamu ngerasa dia nggak cinta, tapi ternyata dia cinta loh sama kamu. Ada di sini orang yang merahasiakan cinta itu, dipendam perasaannya ke kamu, atau ini cinta rahasia, jadi diam-diam aja ya. Entah ada yang lain atau apa faktor lain. Aku ngeliat gitu. Jadi menghadapi dia ini harus sabar. Mungkin diantara kalian bisa vice versa, ada yang sabar gitu, jadi ya ngelus dada menghadapi yang menyebalkan ini. Entah siapa yang menyebalkan ya, gitu. Dia sebenarnya kayak kamu nih, bisa aja kalian ada mirrornya ya, makanya ada errornya. Aku ngelihat kalian sama-sama ini punya intuisi yang kuat. Kamu sama dia tuh bisa aja intuitif ya, atau koneksi ini, relasi ini, hubungan ini bisa aja melatih intuisi satu sama lain. Apalagi kalau diam-diaman, pasif-pasifan, drama-dramaan ya. Jadi kita kontak batin aja, ngomong dari telepati, ngebatin aja ya, kamu rasain apa yang aku rasain. Kita ngomong dari batin ke batin. Seperti itu. Terus aku ngeliat ya, ini beberapa ya memang dibatasi gitu komunikasinya. Bahkan beberapa ada yang blok komunikasi. Jadi ya begitu, kayak banyak banget drama di relasi ini, koneksi ini. Bisa aja memang dia belum siap ya. Dia belum siap untuk memprioritaskan kamu. Dia belum siap untuk serius sama kamu. Entah karena ada hal-hal yang dia rasa, ya aku ini bisa apalah ya, aku ini gimana lah gitu. Dia nggak percaya sama dirinya sendiri, bahkan mungkin dia nggak percaya sama kamu, mungkin kayak ya ragu aja gitu. Makanya orang ini kalau ada konflik ya, dia nggak mau membereskan konflik itu. Ini orang yang lari dari masalah, menggantungkan hubungan gitu aja.
dia orangnya nggak menyelesaikan masalah gitu. Kalau ada unek-unek kan, kalau ada yang memang ingin disampaikan ya ngomong aja gitu, dia nggak ngomong gitu, bisa vice versa. eh Ya, aku ngelihat ya beberapa nih, nggak semua, ada tentang magic ya, atau hubungan ini kayak ada kendali, ada terikat dengan yang lain, atau ada sesuatu yang lain gitu yang bikin dia susah banget bergerak, yang bikin dia tuh kayak pasrah ya, kayak ngerasa aku nih bisa apa aku nggak tahu, atau memang nih kayak bersegi-segi gitu cintanya. Entah di pihak dia atau pihak kamu ya, di antara kalian mungkin ada yang lain, jadi ya sakit banget gitu. Mending diam aja jadinya, dia merasa gitu. Ini beberapa ada yang memang ya aku belum pantas aja gitu, aku belum memantaskan diri, aku belum jadi versi yang terbaik, aku belum bisa janjikan apa-apa ke kamu, jadi ya aku diam, aku pasif ya, jadi kayak ngegantung aja gitu. Kalau memang mau kelar ya kelar aja, tapi dia nggak bicara. Dia kayak orang yang ya aku diam, aku pasif, ya kamu mengerti aja bahasa tubuhku. Atau kamu mengerti aja gerak-gerik aku tuh kenapa kayak gini ya. Ya ikuti aja kata hatimu, feelingmu apa, intuisimu apa ya. Ya itulah yang aku rasain. Nah dia pengen banget bilang gitu, makanya kamu jadi terasa gitu intuisimu melalui koneksi sama dia ini. Cuma ya sejujurnya memang dia makin cinta sih sama kamu, dia mencintaimu sangat dalam ya. Kenapa bisa kayak gitu? Karena semesta selalu mengingatkan dia tentang kamu. Semesta itu kayak selalu ngasih kode terus. Dia kemana aja ada bayangan kamu. Dia lagi di mana juga, atau lagi ngapain, lagi sama siapa, tetap aja kayak ada bayangan tentang kamu, mikirin kamu aja. Pergi kemana juga ini ada tentang kamu. Jangan-jangan dia nemuin nama kamu, dia nemuin angka kelahiranmu ketika dia pergi kemana. Jadi kayak susah banget dia lupain kamu gitu ya. Kalau kayak gitu dihantui terus ya oleh bayang-bayang yang diberikan semesta, ya apa nggak makin sayang gitu sama kamu? Apa nggak semakin dalam gitu cintanya sama kamu? Makanya ya orang ini mencintai kamu sangat dalam gitu. Beberapa di sini ya dia merasa campur aduk sih sama kamu. Entah memang dia ngerasa aku pengen deh ngomong sesuatu sama kamu tapi belum kesampaian. Aku pengen bicara tentang isi hatiku tapi belum tersampaikan. Atau ya aku pengen menjelaskan sesuatu, apalagi ya kalau aku pernah nyakitin hati kamu, ya aku pengen minta maaf pun belum tercapai, belum kesampaian gitu. Karena aku ngerasa di sini kayak kalian mungkin unfinished business. Beberapa ini kayak ada unek-unek, ada isi hati yang belum tersampaikan. Jadi ya susah gitu hidup tenang. Dia merasa gitu. Makanya dia baper gitu sama kamu. Dia kayak orang yang gimana gue mau lupa gitu. Sedangkan nih ini rasa sayang makin dalam gitu ya. Cinta gue kok kayak makin dalam gitu sama lo. Ya dia merasa gitu. Ada campur tangan mungkin dari yang di atas, ada campur tangan dari semesta. Dia sadari kok. Dan aku ngelihat dia susah banget tidur ya. Yang tadinya dia bisa hidup teratur, sekarang kayak nggak teratur gitu pola hidupnya. Istirahat nggak teratur, susah tidur, begadang atau makan nggak teratur ya. Karena ada unek-uneknya, ada semacam yang terpendam gitu di batinnya ke kamu. Kayak dia pengen banget bicara sama kamu kok belum tersampaikan gitu. Ya awalnya mungkin dia sepele, dia ngerasa ya udahlah nggak usah lagi ngebahas apa-apa sama kamu. Tapi kok dipendam nggak enak gitu. Kayak pengen deh ngomong apa adanya tentang apa yang aku rasain sama kamu. Ini mungkin ada juga yang salah paham ya. Waktu itu dia mungkin mau menjelaskan, aku sebenarnya gini loh.
aku nyakitin kamu karena ini, atau aku waktu itu belum dewasa, atau aku begini begitu, tapi ya belum tersampaikan aja, ya kayak gitu. Dia kira memendam itu bisa menyelesaikan masalah, tapi ternyata kok jadi makin baper, jadi makin sayang gitu sama kamu. Tuh sih. Dan aku ngerasa semesta itu jadi kayak ngasih dia energi terus. Dia selalu dapat energi kayak, ya lu selesaiin gitu. Kalau memang ada isi hati yang mau disampaikan, ya lu komunikasi aja. Nah, jadi semesta kayak ngasih bisikan, ngasih energi ke dia gitu. Kalau memang mau komunikasi, mau bertemu, ya lakuin gitu. Jadi selalu ada energi-energi yang menghantui gitu. Ya, jadi dia cintanya dalam banget lah sama kamu. Kamu aja di pikirannya gitu ya. Dan ini aku ngelihat kenapa dia bisa seperti ini, karena dia mungkin ada personal issue ya, ada memang masalah dari dalam dirinya sendiri. Contoh, dia dari dulu memang orangnya udah tertutup, dia dulu ya punya masa lalu atau didikan keluarga yang kurang kurang enak gitu ya, bisa aja masa kecilnya suram, atau ya pergaulannya, atau ya ini ada karma gitu dari orang tuanya, dari keluarganya, dari leluhurnya. Ada karma yang membuat dia jadinya gitu siklus hidupnya, berputar-putar di siklus karma aja, nggak nyelesain masalah, nggak ngeberesin urusannya sama kamu, ada unek-unek malah diem gitu, jadi berputar-putar di siklus toksik gitu-gitu aja, kayak karma, ya karma orang tuanya mungkin. Kadang dia ngerasa sih, aku bisa seribet ini ya mungkin karena ya orang tuaku aja kayak gitu, keluargaku aja kayak gitu, pergaulanku kayak gitu, makanya aku kayak gini gitu sih. eh ini berapa mungkin ada tentang keluarga ya, entah latar belakang keluarga beda, atau ya kamu nggak ngerti sih aku tuh kayak gimana, atau punya keluarga atau gimana gitu ya, jadi ya ribet. Tapi dipendam dipendam akhirnya kayak sakit banget. eh, nggak enak sih mencintai kamu sangat dalam seperti ini, karena kalau dipendam dipendam makin dalam memang. Ya mungkin ini karma dia juga sih, karena kalau kita pernah mengabaikan perasaan, kalau kita pernah mengabaikan seseorang, atau dia mengabaikan koneksi ini ya, dia sempat gak peduli gitu, ya akhirnya dia ngerasa karma itu nyata gitu. Ketika kita mengabaikan sesuatu, itu kita nggak bisa sepele sebenarnya. Bisa aja itu sesuatu yang bisa tumbuh kan, kayak cinta gitu. Kalau memang cinta tapi dibiarin, ya ternyata itu tumbuh, itu bisa aja jadi karma kita gitu, karena kita udah mengabaikan sesuatu yang sebenarnya di situ ada yang harus kita lakukan gitu ya. Misal yang ngomong dari hati ke hati, atau ya banyak hal gitu, atau memang ini udah garis hidup jadi banyak pembelajaran ya, banyak pengalaman, atau memang ini bagian dari pembayaran karma, jadi ya kita harus melewati fase-fase begini yang apa ya, harusnya bisa gitu kita bersama, tapi karena akunya kayak gini, ya aku kehilangan kamu gitu, padahal kamu bisa menjadi satu-satunya yang selalu terkoneksi gitu sama aku. Nah dia ngerasa gitu, itu ada chemistry ya, ada spiritual connection lagi nih ya, jadi kayak koneksi kalian kuat banget gitu. Dan ini harus ada kekuatan ya, harus ada power, harus ada inner strength di sini. Jadi kayak harus ada semacam kekuatan dia untuk berdamai dengan keadaan, kemudian ya ngomong gitu sama kamu. Aku melihat seperti itu. Dan di sini bisa aja cinta itu akhirnya mengajarkan ketulusan, mengajarkan menerima apa adanya, mengajarkan ya berdamai dengan keadaan, atau ya mencintai tanpa syarat seperti itu. Karena aku ngelihat apapun situasinya ya, mau sulit atau enggak, ini bisa aja kalian nanti suatu saat dipertemukan gitu, atau memang ya suatu saat bisa gitu silaturahmi lagi.
bener-bener kayak ya entah jadi apa juga, ya apa salahnya gitu silaturahmi. Kan ada unek-unek tuh, ada kayak semacam hal-hal yang perlu dibicarain. Nah, suatu saat ketika semesta udah bekerja, mau nggak mau ya ada yang bergerak gitu, sehingga kita bisa bicara dari hati ke hati gitu. Ribet nih. Oke. Okay. Sekarang aku kasih huruf sama angka ya. Huruf dan angka. Huruf bisa kaitan dia atau kamu ya. Angka juga gitu. Ini ada O, ada M, ada I, ada D, ada B, ada E, ada U, ada Q, R, ada Z, ada A, ada T, K, ada W, F, N, Y, ada H. Oke, angka. Angkanya bisa kaitan dia atau kamu ya. Baiklah. Ada 10, 17, 20, 16, 28, 8, 25, 13, 26, 24. Ada 11, 18, 6, 29, 5, 27, 3, 23, 15, ada 1. Itu 11 ya, ada mirror. Oke, jadi sampai sini dulu ya. Ini mungkin beberapa aja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Halo. Kita lanjut ya. Ini file 3, pilihan 3 buat kalian yang milih nomor 3. Wah, ada strawberry ya. Strawberry. Aku taruh di sebelah sini. Oke. Kelihatan ya. Nah, kita lihat yang mencintaimu sangat dalam. Aku udah shuffle biar cepet ya. Baiklah. Ini yang mencintaimu sangat dalam. Sebenarnya dia tuh bucin loh. Sebenarnya dia budak cinta gitu. Dia bucin sama kamu. Ini ada yang udah nggak deket lagi ya, kayak mungkin nggak berkomunikasi lagi, atau ya nggak intens bicara, atau memang nggak ketemu atau apa, kayak udah jaga jarak gitu, seperti nggak kenal, padahal pernah kenal, kita pernah dekat gitu. Makanya dia bucin sama kamu, karena pernah dekat gitu. Dan ini bisa aja entah siapa, dia kayak penasaran sama kamu. Dia merasa selalu kepo sama kamu. Entah kenapa ya. Dia pun kadang bingung ya. Kenapa aku tuh bisa seperti memuja-muja kamu gitu. Ya mungkin ada beberapa yang kayak ngerasa dia merenungkan sesuatu, atau dia merenungkan koneksi kalian. Mungkin ada yang salah gitu di dalam dirinya,
dia kan udah berkontemplasi nih, dia udah merenung. Sepertinya aku pernah nyakitin kamu kah? Gitu. Sepertinya aku pernah bikin kamu kecewa. Ya, dia merasa seperti itu. Mungkin ini file 3 ada kaitan ke file 1 dan file 2 ya. Bisa aja file 1, 2, 3 berkaitan ke kalian. Beberapa. Soalnya aku ngelihat orang ini dia seperti merenung. Kayak merasa bersalah kah? Atau ngerasa aku tuh memang udah bikin kamu kecewa, aku bikin kamu sakit hati. Terus aku sekarang kepo, penasaran banget sama kamu. Aku sering cek-cek sosmed kamu, aku sering ngecek-ngecek kontak kamu. Cuma ini kalian ada yang di fase pasif gitu ya. Pasif-pasifan gitu kah? Memang lagi drama banget, jadi ya baper-baperan. Saling ya mental victim, ya sedih-sedihan lah gitu. Atau bahkan ya udah sama-sama bertapa aja. Soalnya aku ngelihat orang ini yang sering banget kamu cek di tarot gitu. Kamu sering cek energinya dia. Atau kamu sering lihat tarot yang kebaca itu sering banget energinya dia. Kalian kayak punya koneksi memang. Ini spiritual connection yang tinggi banget sih vibrasinya. Ya, apapun kalian, apalagi twin flame, ini kayaknya vibrasinya udah tinggi banget. Ya, kayak gitu. Jadi kayak berat gitu menjalani hidup masing-masing. Kayak ya aku dan kamu seperti sepasang sepatu. Jadi kalau nggak barengan kayak susah banget ngejalanin hidup. Seperti berdiri di satu kaki. Harusnya kan kaki itu sepasang. Sepatu tuh harusnya sepasang. Tapi kamu nggak ada gitu. Atau ya kita nggak deket, nggak bersama, itu sedih sebenarnya. Ya gitu sih. Entah drama apa ya. entah drama yang terjadi seperti apa. Ini tuh ribet banget memang. Entah siapa yang bikin konflik, entah siapa yang bikin gara-gara, yang mulai drama. Yang jelas dia tuh kehilangan kamu. Dia kayak sedih banget. Ya aku mungkin childish, aku mungkin menyikapi koneksi ini belum dewasa gitu. Aku belum bisa bersikap dewasa. Aku tuh masih kayak bocil gitu. Aku masih kekanak-kanakan. Nah, dia kadang ngerasa seperti itu. Atau kamu ngerasa gitu sih, bisa vice versa. Ada di antara kalian jadinya benar-benar bentrok gitu. Entah siapa di sini yang mulai pasif. Kalau dia duluan mulai pasif ya, kamu pasti sulit lah benar-benar menjelajahi dia. Kalau memang dia itu kayak nggak banyak ngomong, dia bertapa gitu, dia susah diakses, ya kamu jadi bingung gitu, gimana ya menghadapi orang ini. Ya tapi kan semesta menuntun kamu tuh, kamu jadinya bisa sampai ke sini nih, lihat tarot, bisa lihat-lihat tarot lah, entah dari mana aja. Ya, dan kamu dapet nih petunjuk tentang dia. Bahkan kamu nggak ada niat juga untuk kepo tentang dia, tapi yang terbaca energi dia aja gitu. Ya memang kalian ini satu frekuensi, kalian satu vibrasi gitu. Ini vibrasinya tinggi banget. Kamu sama dia ini seperti apa ya? Seperti muatan positif sama negatif, jadi agak sulit memang terpisahkan. Mau bersatu atau enggak, ya tapi ini kayak udah partner jiwa gitu loh. Kalau partner jiwa itu kan kembaran jiwa. Namanya kembaran, kalau punya jalan hidup masing-masing juga tetap aja kan kayak saling mencari. Kamu tiba-tiba kayak penasaran, dia ini kenapa ya, kok kepo ya, kok kayak butuh pencerahan gitu, mau tahu energinya dia. Nah dia di sana juga gitu sih, walaupun dia nggak kepoin kamu lewat tarot, walaupun dia belum seperti kamu ya, tapi dia mau tuh memantau kamu dari jauh. Dia perhatiin kamu diam-diam, ya dia sering lah memantau kamu tanpa kamu tahu atau kamu ngerasa ya, karena ini kan melatih intuisi juga. Kamu kemana aja ngerasa nggak sih kamu tuh dipantau sama dia, energi dia tuh kayak nempel terus ke kamu. Bahkan
ya kamu kayak merasa apa ini perasaanku aja, apa ini halusinasiku aja. Bahkan gimana ya, dia di sana juga gitu loh. Kadang dia merasa, kok aku penasaran terus sama kamu, kok aku kayak pengen cari tahu tentang kamu. Jadi kalau kamu nggak terlalu update di sosmed, ya aku juga bingung mau cari tahu kamu kemana gitu. Ya kadang dia merasa, ini perasaanku aja kah, halusinasiku aja. Nah, jadi persis banget apa yang kamu alami dengan dia alami itu sama atau mirip lah, hampir sama. So ya ini kurang terbuka aja sih, kurang komunikasi. Seandainya bisa komunikasi baik-baik pasti kan clear gitu ya, jadi tahu, oh ternyata gue nggak halu gitu, oh ternyata gue nggak berhayal, atau ya ternyata ini semua bukan hayalan tapi ya kenyataan gitu. Itu sih ya. Dan ini tuh drama banget karena konflik batin ya, apalagi kalau ada orang lain, apalagi kalau ada yang lain atau sesuatu yang lain yang membuat ya cari aman aja gitu, atau aku tuh insecure, aku tuh malu, aku tuh ya takut atau ada yang insecure gitu ya, suka melindungi dirinya dari situasi yang gemoy. Ada yang suka melindungi dirinya dari situasi nggak enak, jadi dia merasa, buat apa juga kalau ribet, kan males. Nah dia ngerasa gitu, tapi tetap aja kok kepo ya, kok kayak pengen gitu kirim pesan, kok kayak pengen gitu buka komunikasi, nanya kabar kamu. Nah ada orang yang kayak gitu ya. Apa cintanya nggak dalam sama kamu? Ini dalam. Ini spiritualnya udah dalam banget, makanya cintanya dalam juga, seperti itu. Nah itu ada energi kayak dia pengen banget memang bicara, kayak ngomong ke kamu. Apakah kamu merasakan hal yang sama? Kenapa ya semesta selalu menuntun aku untuk penasaran sama kamu? Kenapa aku bisa sekarang penasaran banget? Ya kamu juga kadang mungkin ngerasain hal yang sama. Kamu mungkin kayak pengen juga nanya ke dia, energiku sama nggak ya kayak kamu? Apa aku aja yang merasa terkoneksi, kamunya enggak? Ya sebenarnya kalian sama-sama terkoneksi, cuma karena nggak komunikasi ya gitu, salah paham, ngerasa ini semua hayalan, ini semua impossible. Coba kalau jujur satu sama lain ya clear gitu, beres. Tapi udahlah ya. Terserah diri masing-masing sih. Soalnya aku ngelihat kadang semesta itu memisahkan kita, kita ya kadang kita tuh memang harus terpisah, atau ada tawar momen terjadi, atau memang gini dulu jalan kita, memang mungkin kita harus sama-sama belajar. Ya belajar aja dulu, ternyata ada loh yang harus dikoreksi dari dalam diri masing-masing. Contoh, ya kita udah jadi diri sendiri nggak? Kita udah bertumbuh nggak? Atau memang koneksi ini mau membawa kita ke pertumbuhan jiwa, ya setidaknya jadi jiwa yang baru, jiwa yang lebih baik gitu. Dan aku ngerasa sebenarnya kamu tuh membawa energi healing ke dia. Entah hidupnya toksik atau dia orangnya toksik atau apa, sebenarnya kamu nggak kebetulan hadir di hidup dia. Ya Tuhan dan semesta menghadirkan kamu membawa energi healing, penyembuhan. Yang tadinya dia toksik, ya ternyata ketika bertemu kamu dia bisa bercermin gitu untuk menjadi jiwa yang lebih baik gitu. Ya dia bisa ke-trigger gitulah untuk berubah menjadi lebih baik dengan berkaca, dengan ngaca gitu ke kamu. Ya dia jadi tahu kan, kita tuh kalau ke orang ya harus menghargai ya. Kalau ke cinta juga harus menghargai cinta itu. Ya mungkin dengan tahu artinya kehilangan, artinya penyesalan, mungkin dengan tahu adanya rasa bersalah jadinya tahu kayak ya ternyata kamu berharga, cinta ini berharga, ya harusnya diperjuangin gitu. Ya seperti itu. Jadi ya aku ngelihat ada sih perubahan positif yang kamu bawa ke dia. Dia ini seneng loh sama kamu, seneng banget sama kamu, kayak orang yang mungkin dia kalau ke kamu tuh seperti menemukan
dirinya sendiri. Karena kalian ada yang mirror parah ini ya, ada yang mirror banget. Bahkan ini ada yang bisa union ya, ada yang bisa bersatu. Entah bersatunya lewat pertemuan atau lewat komunikasi, atau ya bersatunya mau jadi partner jiwa aja atau jadi partner hidup, itu ada ya beberapa. Bagi kalian yang udah memenangkan koneksi ini bisa gitu bersatu. Jadi kayak ini berepisode ya, banyak banget episodenya. Kita tuh harus gini dulu, mungkin kamu harus ke sana, aku ke sana, aku ke sini, kamu ke sana, aku ke ini, kamu ke itu. Habis itu ya akhirnya kita ujungnya saling nyari lagi gitu, kita ketemu lagi di titik yang sama, kita ketemu lagi di frekuensi yang sama ya. Kalau udah kayak gitu bisa bersatu biasanya tuh. Jadi mungkin ini orang yang ya kamu ngerasa apa dia mempermainkan aku ya, apa ini semua kayak permainan gitu. Tapi ya di sini pesan semesta bilang kalau kita misalnya terpisah dengan seseorang, tidak komunikasi dengan seseorang, bukan berarti selamanya begitu ya. Karena masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Kayak kalau kamu berafirmasi nih, kalau kamu berdoa atau kamu berharap yang positif, ya akan terjadi hal positif gitu. Contoh, kalau kamu merasa sepertinya perlu lagi lah dipertemukan dengan dia, perlu lagi lah kayaknya komunikasi, ya kamu optimis aja. Dan di sini kalian itu sebenarnya harus jadi diri sendiri. Kalau memang cinta ya cinta gitu, jangan membohongi diri sendiri. Misal kayak dia, mungkin dia pernah denial perasaannya, dia menolak gitu koneksi ini, tapi ternyata nggak bisa, ujungnya dia nyari kamu lagi, bahkan nanti dia nyari kamu, atau kamu seperti itu juga. Dan apapun yang pernah terjadi ya, misalnya kamu ngerasa pernah kecewa, pernah sakit hati sama dia, ya sebenarnya kamu udah nanam hal yang baik, jadi kamu bakalan menuai yang baik juga. Bahkan yang baik ini mungkin akan diberikan oleh dia gitu. Jadi ya aku ngerasa jangan pernah putus asa sih, harus tetap optimis. Kadang kita ngelihat sesuatu yang mustahil atau sesuatu yang impossible, kayaknya nggak mungkin, ya itu menurut kita kan, tapi bisa aja itu mungkin bagi yang maha kuasa gitu. Jadi ya berpikir positif gitu. Dan ini bisa aja kita pelajari dari tanda-tanda semesta ya. Contoh kayak mimpi. Kalau memang ada mimpi tentang ya tanda-tanda kalian bisa bersatu, ya itu harus dipahami gitu. Itu bisa memang petunjuk buat koneksi kalian ini ke depannya seperti apa gitu ya. Dan jujur aja orang ini sering banget memimpikan kamu. Bisa vice versa, atau sama-sama mungkin pernah mimpi, tapi kayak salah satu dari kalian ada yang pernah bermimpi. Aku lihat seperti itu, pernah mimpi bahwasannya ya kita tuh kayaknya bisa bersama gitu, atau entah kita jadi partner hidup, setidaknya kita bisa loh jadi partner jiwa. Kalau sulit juga kita sebenarnya bisa gitu, hidup berdampingan ya, menerima apa adanya, terus saling healing, saling menyembuhkan, terus saling apa ya, kayak ya melalui kamu aku akan banyak belajar tentang kebaikan, tentang hal-hal positif, atau ya sampai kapanpun aku akan tetap butuh kamu gitu ya, seperti itu sih. Jadi ini kalian sebenarnya bisa jadi partner, bisa kerjasama dalam kehidupan ini. Entah kalian memang jadi partner hidup, atau kalau kalian ngerasa jadi partner jiwa aja udah cukup, ya udah nggak apa-apa. Yang jelas ini bisa jadi partner. Aku lihat seperti itu ya. Oke, sekarang aku kasih huruf dan angka ya. Huruf dulu. Hurufnya bisa kaitan dia atau kamu. Ini ada G, ada M, ada W, ada D,
ada L, ada Y, I, ada X, ada J, T, R, ada V, S, U, N, P, ada F, A. Oke. Sekarang ada angka. Ups, bentar, hampir aja jatuh. Nah, ini angkanya bisa kaitan dia atau kamu. Ada 2, 25, 29, ada 10, 10, 8, 20, ya, 20, 15, 12, 6, 9, 7, 13, 26, 5, 4, 27, 30, 19, 17, 23 ya, 23. Oke, sampai sini dulu. Ini mungkin beberapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.